ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Amma ba'du, hadratal kurama, dumateng alim ulama, para kiai, ustaz, ustazah ingkang tansah kula mulyakaken, Bapak Kepala Tiuh beserta stafnya yang saya hormati, pengunjung pemanten yang hadir semuanya di majelis ini, dan para keluarga, khususnya Bapak Badru sekeluarga besar yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama monggo kita sareng-sareng muji syukur wonten ngarsaipun Allah Subhanahu wa taala pada saat ini Allah mempertemukan kita bersama di majelis ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam Allah mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, waktu kita tinggal 1/4 jam. Pesen saking Sohibul Bait, ngajine rasa suwi-suwi. Pertama niati akikoh, yang pertama Siti Amanah, yang kedua Octavia. Mudah-mudahan kedua yang di akikoh ini akikohnya diterima oleh Allah dan dijadikan oleh Allah putra putri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, para hadirin yang dimuliakan Allah, pernikahan adalah sebuah peristiwa yang sakral, yang mana pernikahan itu sudah tercatat di dalam Al-Quran. Ibaratkan sebuah pernikahan itu adalah struktural dalam sebuah rumah tangga. Itu adalah struktur keluarga negara yang kecil yang diatur oleh undang-undang, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Adalah menciptakan min anfusikum, menciptakan dari diri kalian itu berpasang-pasangan. Suatu contoh, Allah menjadikan tangan kita dua, ada tangan kiri dan tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian Allah menjadikan mata kita dua, kemudian menjadikan telinga kita dua, menjadikan kaki kita dua. Ini adalah tujuannya adalah untuk rahmat, untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan. Kalau kita punya tangan satu, kita mungkin kurang bahagia. Kalau kita cuma punya mata satu, mungkin kurang bahagia. Tapi kalau semuanya sudah berpasang-pasangan, maka hidup ini akan mendapatkan rahmat dari Allah. Sehingga dalam diri kita ini ada sesuatu yang tidak berpasangan, tetapi kita harus mencari pasangan yang lain. Di antaranya adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kalau laki-laki itu berbentuk panjang, kalau perempuan berbentuk bulat, maka itu harus dicari. Si anaknya Pak Badru cari pasangannya di Pakuan, itu sudah cocok. Artinya setelah itu semua dilakukan, maka ada satu kewajiban di dalam akhir ayat itu, litas kuno, tujuannya adalah untuk mencari ketenangan. Ketenangan ini bagaimana yang harus kita lakukan? Lakukan kewajiban kita sebagai seorang suami, lakukan kita kewajiban sebagai seorang istri. Maka ketika kita sudah bersuami atau mungkin sudah beristri, segala sesuatu yang dilakukan harus melalui proses, yaitu umpama seorang perempuan mau pergi harus izin, yang laki-laki kalau pergi juga harus izin. 10 menitnya. Terus kemudian kewajiban lagi adalah memenuhi kebutuhan yang jelas, sandang, pangan, papan, terutama adalah rumah, maka dikatakan rumah tangga. Rumah itu berbentuk fisiknya adalah berbentuk rumah, kemudian gambarannya rumah itu harus ada tetangga dan kemudian ada tangga. Tangga itu adalah merupakan kegambaran, filosofinya adalah untuk menaik kepada tahta berikutnya. Jadi kalau rumah tangga, kalau sudah baru kematian baru, maka harus berusaha untuk mencari, untuk punya anak. Setelah punya anak menambah rezekinya. Kalau yang tadinya punya kambing satu, maka harus punya kambing
berlimpah. Kalau sudah punya kambing 2 harus punya sapi 1 bertambah menjadi sapi 3, kemudian terus seterusnya. Ini berarti jenjang dalam kehidupan rumah tangga sampai pada titik akhirnya di dalam Al-Quran dikatakan adalah rahmah. Rahmah adalah bentuk kasih sayang yang tidak memandang materi, tidak memandang fisik, tetapi kasih sayang hadir dari hati kita. Maka ini adalah rumah tangga. Insya Allah dalam proses ini tidak mudah. Ibaratkan orang berumah tangga itu ibaratkan orang berlayar dari satu tepi lautan pantai untuk menuju satu titik perjalanan terakhir yang tidak tahu kapan berakhirnya, yang mana dalam perjalanan itu pasti gelombang banyak godaan, banyak rintangan, banyak juga hambatan. Terutama adalah yang harus kita bangun adalah kepercayaan, saling percaya di antara satu dengan yang lainnya. Insya Allah kalau sudah demikian keluarga ini akan bahagia. Sebenarnya simpel orang berumah tangga, simpel sekali tapi susah. Biarpun simpel tapi susah. Tapi kalau manten, kalau saya berbicara masalah manten itu yang kalau walimah itu yang perlu diberi nasihat, sih perlu dikei nasihat itu orang kalau di manten anyar. Sebenarnya manten lawas, karena manten lawas itu justru banyak masalah, banyak problem. Jadi kalau manten baru nggak ada masalah dan nggak ada problem, aman-aman saja. Tapi sing awake dhewe ini sing rodok suwi-suwi, misalnya sing 40 tahun, 20 tahun itu mulai enten bahasa itu wis mulai ngawur, lakunya pun mulai ngawur. Makanya banyak terjadi sing jenis perselingkuhan itu bukan pengantin baru, tapi mesti terjadi perselingkuhan pengantin lawas. Kayak enek pengantin anyar selingkuh itu jarang. Makanya sing enek selingkuh itu mantan lawas. Rono nopo? Karena rumah tangganya tidak karena Allah, hanya mengejar sebuah kesenangan belaka. Maka ketika dia senang, berpandangan bahwa sesuatu yang indah dipandang itu menyenangkan, belum tentu padahal. Terkadang yang indah dipandang itu justru malah menyakitkan. Maka oleh sebab itu dalam berumah tangga ini kita khususnya Mas Dani nggak perlu banyak nasihat, karena itu nanti akan berjalan dengan sendirinya. Suatu saat gelombang pasti datang, dan ketika gelombang pasti datang itulah ketika saat-saat itulah kita harus tanamkan sebuah keyakinan, pendekatan diri kepada Allah, aturan yang sudah ditentukan oleh Allah yang penting tidak dilanggar, insya Allah aman. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di wow, Pak Wanti rumah sakit coba RPCG ini terdengar berapa? Wong bojo kula nggak RPCG katanya. Cuma sangke jenengan kau budane kawanan. Asli ngoten iki. Yo muter kula nggih lewati muter RPCG. Mboten lewat mriki kula yang. Tapi yo jenenge wong akeh, budal setengah 6 bisa jam setengah 9. Iki jiwa delaan, iki ngenteni lho. Ya upamane akeh ya kancane manten. Nek 100. Jadi akhirnya berdua alih-alih lah. Oh. Tapi betul apa-apa sih penting ditungak mawon Pak Badru anggenipun gadah hajat niki dipun paringi barokah. Intine pokoknya maling maniki namung kita sifatnya tabarukan. Tabarukan itu malah berkah. Yus muga-muga sing dinikahne anak loro sing dibawa balik opakuan iki wau dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, tentrem ayem, lek golek sandang pangan penak, terus diparingi sampai teko kakek-kakek sampai nenek-nenek. Istilahnya ya sampai teko pati ini lah bahasanya cara wong omah-omah niku. Perpisahan itu hanya maut yang memisahkan kita, bukan masalah yang memisahkan kita, tetapi adalah kematian yang memisahkan kita. Mungkin Bapak Ibu hadirin, ini kita kabeh kadang kesibukan, dengan dia tebih, sing wong pakuan dia tebih, sing kanca-kanca niki wau budane ke setengah 6 Pak. Setengah 6. Dengan begini ke setengah 11, setengah 7, setengah 12, nenek 5 jam gitu. Kulo niku wau ketisuk wis dibal pelek karo panitia, kono budal. Wis kok kene nanti wong ora enek. Ini kan tadi jenengan. Jadi sing penting pokoke ditukane manten loro dadi manten sing rukun, manten sing gampang sandang pangane, dipun paringi berkah rezekine. Ngoten mawon nggih, para Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, niki kula yang duwe kesibukan. Niki nggih kula kita senek persiapan acara untuk persiapan besok. Jadi
mikir kula niku wau kula bagi setengah 9 mulai jam setengah 11 rampung ngoten mawon. Dilalah setengah 11 dilalah diteko. Jadi ya jam 11 kudu rampung. Terus Pak Badru juga ya salah kisah. Lain dengan bubar kan ganti tamu nih maksudku. Dan mawon kula titip Fatihah mawon sepindah dumateng keluarga sing gadah hajat muga-muga diparingi berkah. Sing nomor loro manten sing bijak niki dadi manten sing ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah sing hadir teng majelis niki sing manten-manten lawas sing sakniki dina niki kayane rada enek sing bengkerengan karo bojone loro sing bengkerengan enek masalah mawar budaya jejak umat iki semoga-moga engko balik kene mriki dadi rukun malih ngoten liridha illahi taala wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami' hajat al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.